Siapa yang tidak kenal dengan Bung Tomo? Salah seorang pahlawan nasional yang sampai saat ini namanya masih begitu harum. Bahkan hampir semua kota besar di Indonesia mengabadikan namanya sebagai nama jalan. Selain itu, ia juga diabadikan sebagai sebuah stadium di Surabaya, Jawa Timur. Berikut adalah 4 fakta menarik seputar Bung Tomo yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Tidak tamat sekolah. Terlahir dari keluarga sederhana pada 3 Oktober 1920 di Surabaya, Jawa Timur, menjadikan Bung Tomo sebagai sosok pekerja keras. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, seorang pegawai pemerintahan. Selain itu, ayahnya juga pernah bekerja sebagai seorang asisten di kantor pajak pemerintahan dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Pada usia 12 tahun, Bung Tomo terpaksa meninggalkan pendidikan di Mulo karena harus melakukan pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia pada saat itu. Belakangan, ia dapat menyelesaikan pendidikan di HBS lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Pernah menjadi pejabat pemerintahan. Setelah Indonesia terlepas dari agresi militer Belanda II, yang berarti Indonesia bisa terlepas dari belenggu penjajahan, Bung Tomo memilih terjun ke dunia politik pada 1950-an. Akan tetapi, hal ini tidak berlangsung lama, sebab beberapa tahun kemudian, ia tiba-tiba menghilang begitu saja. Baru kemudian setelah lengsernya Soekarno, ia kembali tampil ke permukaan. Setidaknya, dalam karir politiknya, tercatat Bung Tomo pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Perjuangan Bersenjata, sekaligus Menteri Sosial ad interim pada 1955 sampai 1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ia juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Menjadi tawanan politik. Dikenal sebagai pribadi yang garang dan selalu berapi-api, dalam setiap kesempatan berbicara di atas panggung tampaknya masih melekat di sosok Bung Tomo. Bahkan setiap dirinya menjadi bagian dari pemerintahan Soeharto. Alhasil, dalam beberapa kesempatan terjadi beberapa perbedaan pendapat antara dirinya dan pemerintahan yang berkuasa. Puncaknya, pada 11 April 1978, Bung Tomo ditahan atas kritikan kerasnya terhadap pemerintahan. Dan baru setahun kemudian, ia dibebaskan. Akan tetapi, pasca kebebasannya, ia tidak lagi sevokal dulu. Selain karena tidak lagi berminat terhadap dunia politik, usianya saat itu juga memasuki kepala 8. Meninggal di Padang Arafah. 2 tahun setelah dibebaskan, Bung Tomo menjadi seorang pribadi yang taat beribadah. Pada tahun 1981, ia melakukan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Namun pada akhirnya, saat sedang menjalankan wukuf di Arafah, singa podium Indonesia harus tumbang dan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Namun, berbeda dengan jamaah haji lainnya, jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air untuk kemudian dimakamkan di pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Bung Tomo mendapatkan gelar pahlawan nasional usulan dari Gerakan Pemuda Ansor dan fraksi Partai Golkar pada 9 November 2007. Setahun kemudian, tepatnya pada Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008, oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh, ia resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional.